Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa definisi terkait dengan tindakan suatu grup terhadap suatu himpunan. Jadi andaikan sekarang ada grup G dan M itu suatu himpunan, kemudian alfa adalah tindakan dari grup G terhadap M. Kemudian M kecil ini anggotanya M. Maka ada istilah pertama yang akan kita pelajari di sini, yaitu GM alfa yang kita definisikan sebagai kumpulan G kecil anggota G besar ini sedemikian rupa sehingga alfa GM itu sama dengan M. Oke, di sini berarti perhatikan tidak ada tuntutan bahwa ini harus semua anggotanya G besar yang masuk ke dalam GM ini. Gitu. Nah, GM alfa ini kita sebut sebagai stabilisator dari M di G karena alfa. Jelas kalau dilihat dari sini, maka kita harus segera sadari bahwa GM alfa ini merupakan subhimpunan dari G. Itu dulu harus dipahami agar tidak rancu nanti. Kemudian yang kedua, ker alfa definisikan sebagai kumpulan G kecil anggota G besar sedemikian rupa sehingga alfa G M sama dengan M untuk setiap M anggota M besar. Ya, kalau diperhatikan dari yang pertama ini stabilisator, perbedaannya di sini ada penekanan bahwa ini adalah untuk setiap. Oke, berarti kalau untuk stabilisator urusannya hanya dengan satu unsur saja, M misalkan begitu. Sementara kalau ker di sini itu syarat ini harus berlaku untuk semua M kecil anggota M besar ini. Nah, himpunan ker alfa ini akan disebut sebagai kernel dari tindakan alfa oleh G pada M. Maka kernel ini tidak ada sangkut paut, tidak dikhususkan kepada satu unsur anggota M saja. Kalau ini tadi kan hanya dikhususkan untuk satu anggota M saja. Kalau untuk kernel tindakan apa? Relasi ini harus berlaku untuk semua M anggota M besar ini. Nah, dari bagian depan ini sudah kelihatan juga sama bahwa ker alfa juga merupakan subset dari G. Oke, kemudian langsung saja kita coba lihat kaitannya antara GM dengan ker ini. Jelas dari sini ketika kita melihat syarat ini, maka kita dapat simpulkan bahwa ker alfa itu adalah subset dari GM alfa. Apapun M-nya, pasti ker alfa itu subset dari GM alfa. Oke. Karena apa? Karena kalau kita punya G anggota dari ker alfa, maka pasti berlaku alfa GM itu sama dengan M. Katakan ini misalkan aksen, maka ini juga aksen. Ini untuk setiap M aksen anggota M besar. Maka termasuk di dalamnya termasuk adalah M ini. Berarti juga akan berlaku alfa GM itu sama dengan M. Maka jelas berarti di sini kita simpulkan berarti G merupakan anggotanya dari G besar M alfa. Oke. Jadi untuk setiap G anggota ker alfa pasti kita dapatkan dia anggota dari GM alfa apapun M-nya. Begitu.
Sehingga sekarang kita dapat kaitan antara kernel suatu tindakan dengan stabilisator dari suatu unsur M. Oke, kemudian sekarang kita masuk yang ketiga, OM alfa, yaitu kumpulan semua yang berbentuk alfa G, M ini. Sesuai definisi dari tindakan, alfa G, M memetakan alfa itu memetakan G, M ini ke unsurnya M. Maka ini merupakan unsurnya M. Berbeda dengan dua objek sebelumnya, dua himpunan sebelumnya ini anggotanya G, di sini anggotanya G, kalau ini adalah anggotanya M. Jadi alfa G, M sedemikian rupa sehingga G itu anggotanya G besar. Bukan sedemikian rupa sehingga ya, maksudnya syaratnya adalah G anggota G besar, maksudnya begitu. Sehingga OM ini kita sebut sebagai orbit grup G yang melalui M. Yang melalui M karena tindakan alfa. Itu. Kemudian yang keempat, M disebut sebagai titik tegar terhadap tindakan alfa. Titik tegar terhadap tindakan alfa bila alfa G, M sama dengan M untuk setiap G anggota G besar. Ini penekanan perhatikan di sini, untuk setiap. Itu. Dan himpunan semua titik tegar terhadap alfa akan ditulis sebagai G alfa ini. Nah, perhatikan di sini. M disebut titik tegar itu bila berlaku alfa G, M sama dengan M untuk setiap G anggota G besar. Maka kalau kita perhatikan di sini untuk stabilisator, tadi kan kita simpulkan stabilisator itu subhimpunannya G. Karena apa? Karena di sini pokoknya asal G anggota G besar yang memenuhi ini. Jadi tidak harus seluruh anggotanya G besar ini. Gitu. Sebagai anggotanya GM ini. Nah, tapi kalau dilihat dari definisi titik tegar, maka yang dituntut oleh titik tegar itu adalah semua anggota G harus memenuhi persamaan ini. Sehingga andaikan di sini adalah semua anggota G yang memenuhi persamaan ini, maka M ini layak disebut sebagai titik tegar. Tapi karena ini semua anggota G, maka berarti tidak lain GM alfa ini adalah ya G besar itu. Sehingga kita katakan, maka konsekuensinya dari sini M itu dikatakan titik tegar kalau apa? M merupakan titik tegar jika apa? Jika GM alfa sama dengan G besar. Gitu. Oke, jadi ini kaitan antar beberapa objek di sini sudah kita coba bahas. Rencananya nanti di video kelanjutannya kita akan coba terapkan pada contoh. Gitu. Saya akhiri dulu sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.